Ya, pemirsa, polemik mengenai kontroversi terkait dengan pasangan calon Darmakun yang diduga kemudian KTP sejumlah warga Jakarta ini dicatut untuk mendukung pasangan ini memang menuai kontroversi. Kita akan langsung berbincang pemirsa dengan sejumlah narasumber termasuk juga hadir secara virtual salah satu warga yang diduga ini dicatut juga NIK ataupun identitasnya diduga untuk mendukung pasangan Darmakun ini. Saya akan sapa terlebih dahulu korban pencatutan KTP. Ini juga merupakan mantan penyelidik KPK Bapak Aulia Postiera. Pak Aulia, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gita. Baik, dan juga di studio ini sudah hadir juga Ketua Bawaslu DKI tahun 2017 hingga 2022, Bapak M. Jufri. Pak Jufri, apa kabar? Baik. Baik, dan juga tentunya pengamat politik kita Bang Rey Rangkuti. Bang Rey, apa kabar? Baik sejauh ini, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya langsung awali ke Pak Aulia. Pak Aulia ini betul merupakan salah satu korban istilahnya Pak. Korban pencatutan NIK Bapak ini diduga mendukung pasangan Darmakun ini. Seperti apa Pak? Ya, betul sekali Mbak. Jadi kebetulan hari Jumat pagi, kebetulan saya buka aplikasi X ya. Waktu itu banyak dari pengguna X yang mengeluhkan bahwa nomor NIK, nomor induk kependudukan mereka dicatut sebagai salah satu pendukung dari bakal calon gubernur DKI dan wakil gubernur DKI jalur perseorangan, yaitu Dharma Pongrekon dan Kun Wardana Abdaya. Nah, dari sana kebetulan saya juga cek ya, dari tadi yang web KPU tadi, cek pendukung tadi, saya coba klik di sana dan memasukkan nomor induk kependudukan saya, dan saya cukup terkejut. Ternyata bahwa NIK saya, data pribadi saya, itu juga termasuk sebagai salah satu pendukung dari calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan tersebut. Nah, makanya seketika juga saya ikut nge-tweet waktu itu, dan tweet saya cukup viral karena banyak waktu itu yang mention saya. Yang menjadi concern dari saya adalah selain soal pemilunya, sebagai praktisi di bidang keamanan informasi, saya sangat mengetahui bahwa di Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang 27 tahun 2022, bahwa penyalahgunaan data pribadi milik masyarakat itu ada ancaman hukuman pidananya. Makanya ketika siang harinya saya berkoordinasi dengan PPHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, bahwa saya memberikan kuasa kepada mereka untuk melaporkan tindakan pidana tersebut. Bahwa yang dilakukan ini adalah bentuk dari penyalahgunaan data pribadi saya. Nah, kita bicara secara logika saja, bagaimana seorang nomor induk kependudukan saya bisa masuk sebagai pendukung dari calon gubernur dan wakil gubernur tersebut, gitu loh. Berarti kan ada kebocoran informasi. Ya. Nah, oleh karena itu tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan PPHI bahwa sampai jam 12 hari ini, jam 12 siang tadi, itu sudah ada sekitar 347 orang yang melaporkan bahwa data pribadinya, NIK-nya dicatut untuk mendukung calon kepala daerah tersebut. Demikian, Mbak. Oke. Sampai saat ini artinya sudah melaporkan ke PBHI. Selain dari Pak Aulia atau Mas Aulia sendiri, apakah mungkin ada kenalan juga, kerabat juga yang ternyata juga sama-sama ini KTP-nya atau NIK-nya dicatut untuk mendukung pasangan ini? Ada, cuma kebetulan asisten rumah tangga saya sendiri, cuma bukan untuk KTP DKI. Ya, jadi asisten rumah tangga saya itu KTP-nya di Pandeglang, dan kebetulan juga ketika dimasukkan NIK-nya, juga dia termasuk salah satu pendukung calon kepala daerah di Pandeglang. Ini kan menarik, Mbak ya. Dan yang lebih menarik lagi terkait saya ini. Sebenarnya, saya itu per bulan Maret 2024 itu sudah bukan warga DKI lagi. Saya sudah pindah ke Tangerang. Nah, bagaimana mungkin saya sudah pindah ke Tangerang. Jadi setelah Pilpres saya kan pindah ke Tangerang, KTP saya pindah ke Tangerang, tapi saya terdaftar. NIK saya terdaftar sebagai salah satu pendukung dari calon gubernur dari jalur perseorangan tersebut. Nah, makanya bagi saya ini ada apa ini? Bagaimana perlindungan data? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana cara KPU melakukan verifikasi atas pendukung-pendukung yang diklaim oleh salah seorang calon gubernur tersebut. Menurut saya ini persoalan besar dan harus diungkap. Makanya saya mau memberikan kuasa kepada PBHI untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran ini.
Baik, baik Pak Aulia. Saya langsung ke Pak Jufri. Ini temuannya cukup mencengangkan. Tidak hanya Pak Aulia ini ternyata bahkan sudah bukan KTP Jakarta lagi. Kemudian juga ART-nya ternyata dicatut lagi untuk mendukung di daerah Pandeglang. Ini pengalaman Pak Jufri bagaimana sebagai mantan Bawaslu? Melihat apakah seperti apa penanganannya seperti ini? Ya, sebenarnya dalam pencatutan dukungan mendukung ini sudah sering terjadi. Bukan hanya pada Pilgub ini. Pada Pilgub 2012 DKI, saya pengawasan waktu itu sudah banyak ditemukan. Kemudian calon DPD pada pemilu kemarin 2014, 2019 juga banyak ditemukan. Ya, dukungan-dukungan yang ada KTP masuk kepada pendukung tapi tidak mendukung. Nah, itulah pentingnya ada yang namanya verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual yang dilakukan oleh teman-teman di KPU, kemudian diawasi oleh Bawaslu. Nah, kasus ini ya banyak kejadian yang mengadukan ke Bawaslu tentang dia tidak mendukung, tiba-tiba ada namanya terdaftar ya. Nah, karena ini sudah selesai ya pada saat verifikasi faktual administrasi oke lah, tetapi verifikasi faktual kalau sudah menyatakan orang tidak mendukung seharusnya tidak memenuhi syarat dukungan itu. Nah, kalaupun ada yang merasa bahwa kok terlibat, nah perlu ditanyakan apakah sudah diverifikasi faktual oleh KPU atau tidak. Kalau sudah diverifikasi faktual, kemudian menyatakan bahwa tidak mendukung, maka otomatis dukungan itu tidak memenuhi syarat. Ya, tapi kalau verifikasi faktual dan mengatakan mendukung, maka dia memenuhi syarat. Nah, tinggal kita hitung berapa masyarakat yang ada namanya tercatut di KTP itu, daya KTP-nya di dukungan perorangan ini. Nah, kemudian sudah diverifikasi faktual apa enggak? Seharusnya sudah diverifikasi faktual karena waktu verifikasi faktual kan sudah selesai. Kemarin tanggal 12. Nah, besok tinggal penetapan. Nah, jadi bagi masyarakat yang memang merasa belum diverifikasi faktual dan memenuhi syarat dukungannya, maka boleh mengadukan ke Bawaslu bahwa dukungannya KTP-nya dipakai untuk mendukung padahal belum pernah diverifikasi faktual. Nah, dan menyatakan tidak mendukung, maka dianggap nantinya itu tidak memenuhi syarat. Tinggal kita hitung berapa masyarakat yang merasa tidak diverifikasi atau tidak memenuhi syarat karena tidak faktual. Nah, berapa yang memenuhi syarat? Apakah masih mencukupi dukungannya? Kurang lebih 618.000 itu. Terlepas dari verifikasi faktual yang tentunya ini masih kita tunggu bagaimana bersama-sama, tapi yang menjadi pertanyaan berdasarkan pengalaman Pak Jufri juga, ini kan artinya ternyata sudah banyak pencatutan seperti ini. Modusnya ini seperti apa? Apakah betul yang dikatakan Pak Aulia, jangan-jangan memang ada kebocoran data sampai kasusnya banyak? Ya, pengalaman beberapa pencatutan ya, merasa dicatut gitu ya. Karena ini kan tim pasangan calon persorangan ini kan mungkin dia mengambil KTP-KTP yang tidak sepengetahuan dari pemiliknya. Bisa saja dari mana atau dari leasing dari mana gitu ya. Nah, kemudian dijadikan sebagai dukungan. Maka sekali lagi mengatakan ini penting ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk membuktikan bahwa dukungan itu sah apa tidak. Gitu ya. Jadi bisa saja didapatkan KTP-KTP itu tidak lalui dari orang yang bersangkutan, bisa dari tempat lain untuk dimasukkan ke dalam dukungan kepada calon perseorangan. Bung Rey, ini kita lihat ya, calon independen ini Darmakun, tapi juga tadi Pak Aulia juga menyebutkan ada juga pencatutan dari wilayah lain. Bung Rey sendiri bagaimana kemudian melihat adanya calon independen yang kita harapkan ini sepertinya seharusnya membawa angin segar ya, tapi melihat ada kasus seperti ini bagaimana? Saya kira ya ini kan pencatutan itu bisa dalam 2 fase. Fase pertama sebelum dilakukan verifikasi sebelum ada penetapan oleh KPU dan setelah penetapan KPU. Mungkin yang diceritakan oleh Bung Jufri tadi itu sebelum penetapan kan dilakukan verifikasi itu semua data dimasukkan ke silon. Nah, di silon itu sebetulnya sangat mudah untuk menilai apakah data ini sahih atau tidak. Karena itu kan dibuka kepada publik. Nah, publik boleh protes tuh, saya nggak ada. Tapi sebelum masuk ke silon, itu juga mestinya ada verifikasi karena ada persyaratan administrasinya. Harus ada tanda tangan dan surat pernyataan. Itu surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa beliau menyerahkan KTP untuk dukungan kepada seseorang gitu. Ini bisa dibuat, tentu saja dibuat-buat kan. Nah, dibuat-buat gitu.
lalu di stempel, lalu ditandatangani sesuai dengan tanda tangan KTP gitu. Nah, ketika dilakukan verifikasi oleh KPU, mestinya yang protes-protes yang udah dibuang nih, udah fix kan. Nah, berdasarkan itulah kemudian mereka menetapkan pasangan ini mendapatkan dukungan sebagaimana ketentuan perundang-undangan kan. Nah, ini menarik karena protes orang muncul justru setelah KPU menetapkan. Kan ini udah ditetapkan. Belum penetapan, baru setelah pleno. Penetapan besok kalau nggak salah. Besok ya. Nah, artinya udah masuk ke tahap paling akhir. Baru ketahuan itu. Artinya sudah hampir di fase 80% nih. KPU tinggal ngunci apakah ini lolos atau tidak gitu. Nah, masalahnya di kita adalah karena kita tidak punya mekanisme pencatutan itu berimplikasi terhadap dukungan, terhadap kesahihan. Itu maksud saya. Jadi misalnya begini, dia mencatut, katakanlah misalnya mencatut 10% dari total dukungan. 10% ya misalnya itu. Kan tinggi tuh. Tapi dia tetap punya sisa suara yang memungkinkan ya dia tetap melampaui ketentuan perundang-undangan. Lolos nggak lolos. Jadi sekalipun ketahuan misalnya pencatutan itu sampai di 10% lah, ya kan, tidak berimplikasi kepada kesahihan dirinya. Sebab yang dihitung itu bukan pencatutannya. Yang dihitung itu adalah apakah ia memenuhi ya batas minimal persyaratan pencalonan itu gitu loh. Entah apakah dari sekian banyak KTP yang diserahkan itu sekian persennya adalah bohong gitu ya, kesekian persennya itu adalah hasil pencatutan, itu nggak berimplikasi. Oke. Ya, makanya kalau tadi Bung Aulia mengatakan ya, hampir 300 yang komplain sekarang itu, Ya. kalau 300 ini tidak mengurangi jumlah ketentuan perundang-undangan, misalnya batas minimalnya, dia tetap bisa ditetapkan sebagai Sudah ada pasangan. banyak sekian ratus laporan yang sudah disebutkan yang tentunya ini menjadi pertanyaan. Apakah kemudian warga Jakarta kemudian pesimis dan bagaimana kemudian mengantisipasi hal ini supaya tidak ada prasangka-prasangka lain terkait dengan kebocoran data tadi. Kita bahas usai jeda pemirsa saat lagi.